warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Nursida, dosen program studi akuntansi Universitas Islam Riau. Melalui video ini, saya akan menyampaikan proses dan teknik pengajaran dengan unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Perpajakan 2. Mata kuliah Perpajakan 2 merupakan mata kuliah yang disajikan di semester 4 pada program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Perpajakan 1 yang disajikan di semester sebelumnya dan juga menjadi mata kuliah prasyarat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang peraturan perpajakan nasional dan belajar mengenai konsep perhitungan pajak penghasilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan penerapannya serta memahami hak, kewajiban, dan sanksi di bidang perpajakan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menghitung beban pajak mandiri dan mengikuti prosedur perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa mampu secara mandiri menghitung kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dengan cara menganalisis data keuangan terkait perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan mengikuti perubahan-perubahan undang-undang terkait perpajakan dan sumber referensi utama dari buku situs resmi yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus, materi yang disajikan atau diberikan selama 1 semester atau 14 kali pertemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, yaitu mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan orang pribadi. Pada materi ini nantinya akan membahas 10 perhitungan yang dibagi berdasarkan subjeknya, yaitu pegawai tetap, pegawai pensiun, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan penghasilan lainnya seperti yang berasal dari kegiatan, penghasilan yang diterima oleh PNS, TNI atau Polri, yang berasal dari APBD dan APBN, kemudian penerimaan program pensiun, dan yang terakhir adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri. Untuk topik yang kedua, yaitu pajak penghasilan pasal 22, mengenai bentuk pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang, seperti impor, ekspor, pembelian oleh instansi tertentu, dan penjualan barang tertentu. Materi yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. Pajak yang dipotong atas penghasilan dari dividen, royalti, bunga, sewa, dan imbalan jasa. Tentunya untuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ini adalah penghasilan selain yang dipotong PPh pasal 21 dan PPh final. Materi yang keempat, pajak penghasilan pasal 24, yaitu mengenai perhitungan pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 25, mengenai perhitungan angsuran pajak yang harus dilunasi setiap bulannya. Yang keenam, pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Dan yang terakhir, mengenai pajak penghasilan badan, rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya, teknik pengajaran. Yang pertama, delivery. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ada 3, yaitu ceramah, tanya jawab, dan latihan soal kasus. Ceramah, pemaparan materi secara teori dan konsep dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jika saya memerlukan penjelasan dengan tulisan, saya menggunakan media pen, atau jika saya mengajar di kelas, saya menggunakan papan tulis untuk memberikan pemahaman lebih mendalam. Di dalam materi yang saya berikan, biasanya diikuti dengan contoh kasus yang akan dibahas bersama di kelas. Metode ini menurut saya efektif karena mahasiswa dituntut aktif untuk mengerjakan dan memahami kasus secara mandiri. Selanjutnya, saya memberikan latihan soal kasus di setiap akhir sesi.
dan memberikan waktu untuk mengerjakan, lalu dikumpulkan sebagai dasar evaluasi bagi saya untuk menilai. Solusi dari soal kasus biasanya juga akan saya sampaikan dan diskusikan agar mahasiswa dapat mengukur sendiri hasilnya. Yang kedua, interaction. Interaksi dengan mahasiswa di kelas melalui tanya jawab, pembahasan soal kasus, dan tanya jawab selama pemaparan materi. Media selama perkuliahan online menggunakan Zoom Meeting. Media interaksi yang saya gunakan di luar kelas ada Google Classroom dan WhatsApp Group. Melalui Google Classroom, saya memposting bahan ajar, soal latihan, solusi kasus, dan absensi. Absensi setiap pertemuan berdasarkan screenshot hasil kehadiran mahasiswa di room Zoom Meeting. WhatsApp Group juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran informasi terkait proses perkuliahan. Terakhir, assessment. Proses penilaian saya sebelumnya sudah saya sepakati dengan mahasiswa pada pertemuan sesi pertama dalam pembahasan kontrak perkuliahan dan pembahasan RPS untuk 1 semester. Dalam kontrak perkuliahan berisi tentang bobot penilaian, kriteria penilaian, aturan-aturan di kelas seperti toleransi keterlambatan, tata cara berpakaian, dan kehadiran minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan menyusun strategi agar mendapatkan nilai yang maksimal. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan beberapa komponen. Berikut ini merupakan komponen penilaian yang saya gunakan. Kehadiran 10%, tugas 20% itu berasal dari latihan soal, keaktifan 20% berasal dari keaktifan tanya jawab diskusi di kelas. Kemudian mid test 25%, final test 25%. Sekian pemaparan dari proses dan teknik pengajaran saya untuk menjadi penilaian pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran Serdos 2022. Dan berikut ini adalah cuplikan video mengajar saya melalui Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Zoom dengan materi pajak pertambahan nilai. Oke, nah materi kali ini tuh sedikit berbeda ya dari materi-materi sebelumnya yang pernah kita bahas ya kayak PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23 itu kan kayak kita masih membayangkan kondisinya gitu ya. Karena kita belum mengalaminya secara langsung, terutama kalian ya mahasiswa. Nah, kalau PPN ini kan kejadian atau pemungutan PPN ini kan cukup sering terjadi ya di kegiatan sehari-hari. Nah, ada nggak di sini yang belum pernah bayar PPN? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau yang pernah bayar PPN, pernah di mana? Kalau yang pajak di Indomaret itu kena PPN nggak? Ada, kena PPN. Misalnya kalian belanja di restoran ya, belanja di coffee shop, misalnya kan biasanya kan bayar harga kopi plus PPN gitu ya. Nah, itu artinya kan kalian sudah melakukan pembayaran PPN ya. Nah, artinya kan kegiatan sehari-hari kita itu sebenarnya kita sudah menjadi wajib pajak yang membayar PPN. Nah, artinya kan PPN itu dekat sekali dengan kegiatan sehari-hari, gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan PPN? Oke, nih PPN definisinya ya. PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri. Nah, di sini kata kuncinya itu dalam negeri, ya. Nah, jadi kalau konsumsi di luar negeri dikenakan PPN nggak, Bu? Nggak. Jadi konsumsi di luar negeri itu tidak dikenakan PPN. Jadi ini hanya konsumsi di dalam negeri. Oke. Kemudian PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak. Nah, kalau dibaca nih dari definisi ini pasti semua pada bingung nih. Maksudnya apa ini gitu. Nah, jadi kalau Ibu poinkan ya dari definisi ini yang menjadi subjeknya itu ada dua. Wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi ada PKP dan tentunya wajib pajak pribadi ini non PKP. Nanti kita lihat penjelasannya ya. Oke. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pernah nggak kita kalau bayar PPN kita setorkan langsung ke kas negara? Pernah nggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, kalau kita bayar PPN itu pasti kita bayarnya ke tempat yang kita beli kan? Pemungutnya adalah perusahaan itu kan? Atau usaha itu yang mungut. Nah, karena usaha itu nanti yang akan menyetorkan ke kas negaranya. Nah, jadi di sini disebutkan juga ya, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini tuh istilah dalam PPN. Jadi sebelum Ibu jelaskan nanti ada subjek PPN ya, ada yang PKP dan non PKP. Ibu mau dudukan dulu ini maksud dari apa itu pajak keluaran dan apa itu pajak masukan. Kalau kita belajar sistem informasi akuntansi ya, di dalam suatu kegiatan atau institusi atau perusahaan lah ya, itu pasti ada yang namanya proses bisnis, ya kan? Nah, proses bisnis itu di dalamnya pasti ada transaksi, oke? Transaksi, memberi dan mendapatkan atau give, get ya istilahnya. Nah, pada saat memberi itu kita istilahkan dengan menjual ya. Jadi transaksinya masuk ke transaksi penjualan. Nah, kalau kita mendapatkan artinya kita membeli. Nah, tentu kalau misalnya suatu perusahaan nih, dia pasti punya transaksi beli dan jual ya. Apalagi kalau kita contohkan perusahaan manufaktur gitu ya. Jadi dia akan beli dulu bahan baku, kemudian akan menjual produk jadinya yang telah diperoleh itu ya. Dalam proses bisnis ya, itu ada nanti namanya transaksi ini ada jual dan ada beli. Nah, jual kapan dijual? Pada saat produknya udah jadi ya, udah jadi akan dijual. Kemudian beli. Nah, beli apa? Misalnya beli bahan baku ya, bahan baku. Nah, beli bahan baku kepada pemasok, tentu membayar bahan baku ya harga beli. Misalnya bahan bakunya 100 juta misalnya ya, plus PPN. Oke, berarti PPN-nya misalnya jadi tarif PPN dikali harga beli tadi ya. Nah, PPN ini dilakukan oleh PKP. Nah, PKP ini pengusaha kena pajaknya. Perusahaannya melakukan transaksi, kemudian transaksinya ada dua, menjual dan membeli. Nah, membeli itu membeli bahan baku, kemudian bahan baku itu dibeli dengan harga beli plus PPN. Nah, PPN yang dibayarkan oleh PKP ini pada saat membeli itu disebut dengan PPN dibayar di muka, atau istilahnya itu pajak masukan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan pajak masukan. Oke, jadi intinya pajak masukan itu pada saat beli ya, dia bayar pajak, pajaknya disebut dengan PPN dibayar di muka, atau istilah pajaknya pajak masukan. Kemudian transaksi menjual. Nah, setelah produknya jadi nih ya, dijual kepada konsumen. Konsumen tentu bayar ya, bayar seharga harga jual. Berapa dia jualnya? PKP-nya berapa jual barangnya? Kemudian plus PPN. Oke, jadi PKP ini akan memungut PPN yang dibayar oleh konsumen tersebut. Nah, PPN yang dipungut ini
tentunya bukan hak perusahaan, tetapi harus disetorkan ke kas negara, ya. Nah, jadi oleh perusahaan ini dianggap sebagai utang pajak, utang PPN, atau istilah perpajakannya itu pajak keluaran. Oke? Nah, jadi udah paham ya apa itu pajak keluaran, apa itu pajak masukan. Ada yang masih bingung sampai sini? Oke. Tidak, Bu. Setelah kita tahu apa itu istilah keluaran dan masukan, nah Ibu baru bisa jelasin ini nih. Slide selanjutnya. Subjek PPN. Nah, subjek PPN itu ada dua, pengusaha kena pajak dan non pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak itu dia bisa juga membayar PPN pada saat dia beli tadi ya, transaksi yang tadi itu ya, yang Ibu gambarkan tadi. Nah, dan ketika dia melakukan transaksi pembelian, ya, nah dia bisa mengkreditkan pajak masukannya. Oke, mengkreditkan. Kemudian PKP wajib memungut PPN. Nah, artinya ini, tadi dia jual, dia bisa memungut PPN dari konsumennya. Jadi bisa diakui sebagai pajak keluaran. Kemudian pada saat dia beli, ya, melakukan transaksi barang atau jasa, ini artinya membeli ya. Ini ada yang kurang sedikit. Nah, ini dia dapat mengkreditkan pajak masukannya. Nah, beda kalau subjeknya itu non PKP. Nah, kalau non PKP itu tidak bisa memungut PPN. Nah, contohnya tuh kayak wajib pajak orang pribadi. Misalnya Ibu ya mau jual, Ibu nggak bisa memungut PPN. Misalnya Ibu jual ke si A, ini harganya segini, PPN segini. Nggak bisa, gitu ya. Kemudian ketika melakukan transaksi barang atau jasa kena pajak, tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Oke. Artinya ini ketika dia melakukan transaksi beli barang dan plus PPN misalnya ya. Nah, itu kita nggak bisa yang PPN yang kita bayar itu kita kreditkan lagi, nggak bisa. Nah, itu bedanya antara PKP dan non PKP. Nah, ini beberapa karakteristik PPN itu bersifat objektif. Ya, kenapa disebut objektif? Karena di sini menilainya itu dilihat dari objeknya. Misalkan siapa ya? Kira-kira si Yuni lah ya. Yuni tuh beli barang di mall. Ibu beli barang di mall misalnya. Nah, barang itu kena pajak. Yuni dan Ibu sama-sama bayar PPN, nggak lihat Yuni itu mahasiswa atau Ibu ini dosennya gitu kan, nggak pengaruh. Nah, jadi itu dilihat dari objeknya. Kemudian karakteristik keduanya itu tidak kumulatif. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan PPN itu ditanggung oleh konsumen akhir ya. Kita balik lagi coba ke yang gambar tadi. Nah, ini. Kalau PKP dia bayar PPN ya, PPN dibayar di muka, kemudian dia terima hutang PPN. Nah, di akhir periode PPN dibayar di muka dengan hutang PPN ini harus dihitung. Nah, kalau besar hutangnya berarti dia terjadi kurang bayar ya. Nah, kalau lebih besar PPN dibayar di mukanya, berarti terjadi lebih bayar. Artinya ini nanti dapat mengkreditkan hutangnya. Jadi artinya PPN yang dibayar ini tetap dikreditkan. Nah ya, tetap mengurangi hutangnya. Jadi artinya dia nggak bayar juga ini, cuman prosesnya aja gitu. Nah, tapi kalau konsumen akhir kayak gini ya, non PKP kan, dia bayar PPN. Nah, akan kena PPN-nya nggak dapat dikreditkan lagi, nggak dapat diambil lagi, tidak dapat mengurangi hutang pajaknya lagi, gitu ya. Nah, sehingga memang dia bersifat tidak kumulatif, artinya tidak berlapis-lapis lah pengenaannya. Pengenaannya
hanya di konsumen akhir yang membeli barang yang dikenakan PPN. Kalau di perusahaan atau PKP itu hanya lewat gitu ya, lewat dapat dikreditkan dengan hutang pajaknya. Lanjut ke pajak tidak langsung. Oke, ini karakteristik ketiga, tidak langsung. Nah, ini tadi yang Ibu tanyakan ya. Kalau kita bayar PPN, kita langsung bayar nggak? Nggak kan? Nah, pasti melalui PKP-nya ya, pengusaha kena pajaknya. Nah, ini nih peraturan terbaru PPN. Oke. Di sini mungkin udah ada yang pernah ikut sosialisasi atau webinar ya terkait undang-undang terbaru atau belum ada ya. Nah, ini tuh jadi ada undang-undang terbaru tahun 2021 yang salah satunya yang berubah itu adalah tarif PPN. Tarif PPN yang terbaru itu 11% ya per 1 April 2022. Jadi sekarang kalau bayar PPN nggak lagi dikalikan dengan 10% ya, nah, tapi 11%. Nah, tadi kita udah bicara subjek dan tarif terbarunya, nah sekarang objeknya. Nah, apa-apa aja sih Bu yang dikenakan PPN? Nah, ini beberapa list ya, list yang dikenakan PPN berdasarkan peraturan pajak pertambahan nilai. Ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, ini kayak dia melakukan penjualan lah ya, barang atau jasa. Kemudian impor barang kena pajak, kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kedua, selanjutnya pemanfaatan jasa. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Oke, ekspor juga termasuk objek ya, objek PPN. Terus selanjutnya kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Oke, ini dilakukan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Nah, ini tuh kayak ya membangun rumah pribadi ya, bisa kayak bangun rumah atau bangun kos-kosan, tapi ini sifatnya memang nggak terkait dengan usaha atau perusahaan ya. Jadi ini secara pribadi. Nah, ternyata ya kalau memang membangun rumah itu luasnya lebih dari 200 meter persegi ya, ini dikenakan PPN. Nah, ini tarifnya 10% juga ya dari 10%, sorry, sekarang udah 11 ya. 11% dari kalau 20% kali seluruh pembiayaan. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini untuk yang poin 6 ini hitungannya agak berbeda dari PPN-PPN yang lain ya. Nanti kita lihat contohnya. Terus yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Oke. Ini penyerahan, artinya dia menjual juga ya. Nah, selain objek atau barang yang dikenakan PPN, terdapat juga negatif list atau bebas PPN. Nah, ini ya, yang termasuk negatif list ini. Kebutuhan pokok ya, makanan, minuman, uang, emas, dan surat berharga. Dan selain ini barang ya, barang yang tidak kena atau bukan atau bebas PPN, dan kemudian ini jasa yang tidak kena atau bebas PPN. Nah, jadi kalau yang selain ini jasanya yang diberikan itu dikenakan PPN. Kita lanjutkan. Nah, ini tarif 0%. Nah, jadi PPN itu tarifnya ada yang 11% yang terbaru ya, dan ada yang 0%. Itu khusus untuk ekspor. Ibu? Ya? Di situ kan ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ini merupakan objek pajak PPN. Tapi kenapa
tarif ekspornya 0%, Bu? Oh, yang tadi ya, yang termasuk yang 6 berapa tadi? Oh ya, ini yang ekspor ini maksud kamu ya? Oke, ini objek pajak. Oke, ekspor objek pajak. Kenapa 0%? 0%. Oke. 0% di sini bukan artinya dia nggak dikenakan PPN ya. Nah, tadi kan ada tuh istilah ada PPN masukan dan PPN keluaran. Ya. Jadi PPN itu nggak hanya pada saat kita jual. Pada saat kita beli juga akan dikenakan PPN, namanya pajak masukan. Jadi 0% ini artinya pada saat mengekspor barang, artinya kita menjual barang ke luar negeri, nah itu 0% tarifnya. Jadi kita tidak dikenakan PPN 0% kali harga ekspor misalnya ya. Nah, tapi segala pembiayaan untuk menjadikan barang itu ya, proses terjadinya barang atau jasa itu hingga dapat diekspor, tentu ada biaya yang kita keluarkan. Misalnya kalau misalnya kita ekspor tuh tas, untuk bahan baku tasnya tentu kita beli ya. Nah, beli itu kan kita misalnya beli barangnya kena pajak. Nah, perusahaan pasti bayar PPN kan, tapi PPN masukan karena dia beli. Nah, PPN masukan itu artinya itu dapat dikreditkan. Tapi barangnya pada saat kita jual itu tidak dihitung, tidak dikenakan PPN karena tarifnya 0%. Jadi terkait dengan barang itu tetap ada pajak masukannya dan pajak keluarannya 0. Artinya bukan nggak kena pajak, tapi kena pajak PPN, tapi pajak PPN masukan. Tuh ya, bisa dipahami sunnah nih ya tadi ya? Bisa, Bu. Nah, lanjut ke mekanisme PPN di Indonesia. Oke, ini rumusnya ya untuk pajak pertambahan nilai tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. Oke, dasar pengenaan pajak itu bisa dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lain-lain. DPP-nya ya, jadi ada 5. Nah, ini kita masuk ke contoh kasus. Nah, berapa PPN-nya? Ini dia. Harga jual atau DPP PPN dikali tarif PPN. Langsung aja, berarti DPP-nya adalah 6 juta. Dikali tarifnya 10%. Bener nggak nih tarifnya 10%? Bukannya 11%, Bu? 11, Bu. Oke, nah perubahannya tadi di bulan apa? Bulan April, Bu. Bulan April ya. Nah, ini kita lihat nih, transaksinya di 3 Maret. Artinya ini masih pakai tarif yang lama ya. Nah, Bapak Klik harus membayar kepada PT AAA sebesar 6.600.000 yang terdiri dari kulkas 6 juta dan nilai PPN 600.000. Tapi kalau sekarang transaksinya seperti ini, pengalinya 11% ya. Nah, ini kasus kedua. Jadi PPN dipungut oleh PT CCC Bandung sebesar 12 juta. Nah, ini bagi PT CCC pajak apa nih? Masukan atau keluaran? CCC-nya menjual ya. Keluaran, Bu. Keluaran ya. Karena CCC-nya menjual, jadi dia memungut PPN dari BBB itu. Nah, jadi bagi CCC itu keluaran. Oke, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.